KPM PKH akan segera mendapatkan bantuan tambahan lagi berupa beras 10 kg. Nah, apakah KPM BPNT non-PKH juga akan mendapatkan bantuan tambahan seperti di tahun lalu 2020? Nah, bagaimana kabar pencairan PKH Anda di tahap 3? Adakah yang sudah cair atau bahkan mungkin banyak yang belum cair? Kenapa kok bisa belum cair? Nah, berikut akan saya jelaskan bagi KPM PKH yang belum cair bantuannya di tahap 3. Mungkin Anda belum masuk dalam 5 kriteria berikut ini. Nah, bagaimana kabar selengkapnya dan penjelasan selengkapnya? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan 2 informasi. Yang pertama adalah KPM PKH akan mendapatkan bantuan tambahan lagi berupa beras 10 kg. Nah, apakah KPM BPNT non-PKH ini juga akan mendapatkan bantuan tambahan juga seperti di tahun 2020 yang lalu? Nah, kemudian yang kedua adalah bantuan PKH tahap 3 ini sudah mulai disalurkan di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh bank himbara, di 4 bank himbara. Namun ternyata yang cair ini cuma sedikit. Mungkin ada masih 2,7 juta KPM yang cair. Sedangkan 7,3 juta KPM ini belum cair. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nanti akan saya jelaskan. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelumnya saya akan memberikan informasi duka terlebih dahulu. Karena baru saja kawan saya, rekan saya, satu kantor, yakni merupakan pendamping sosial di kecamatan kami, ini baru saja tadi pagi meninggal dunia. Nah, itu sudah saya pernah buat video di channelnya Bang Sukron, yakni ada namanya Pak Heru ya, Pak Heru Purnomo. Nah, ini rekan kami, pendamping PKH juga, bahkan satu kecamatan dengan kami. Nah, ini baru saja tadi pagi meninggal, tapi meninggalnya bukan karena COVID ya, karena sebuah kecelakaan. Nah, sebelumnya saya mohon kepada Sobat YouTube semua, minta bantuan doanya untuk almarhum Bapak Heru Purnomo. Semoga husnul khotimah, amal perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan, kesabaran. Nah, oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kemarin sudah saya buatkan videonya bahwasanya KPM PKH dan juga KPM BST ini akan mendapatkan bantuan tambahan lagi berupa beras 10 kg dari Bulog. Nah, kabar ini sudah diumumkan secara resmi oleh Ibu Menteri Sosial langsung, Ibu Risma. Nah, bantuan beras atau bantuan tambahan berupa beras 10 kg ini ditujukan kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Ini rencananya akan segera disalurkan di bulan ini. Namun berasnya ini dari Bulog ya, kemasannya 10 kg. Masing-masing KPM dapat 10 kg beras. Nah, kemudian bagaimana nasib KPM BPNT non-PKH? Apakah juga mendapatkan bantuan tambahan lagi seperti tahun lalu? Jawabannya adalah tidak ya, karena memang tidak ada informasi untuk yang terupdate saat ini
yang menyatakan bahwa KPM BPNT non-PKH akan mendapatkan bantuan tambahan lagi. Nah, jadi sementara KPM yang mendapatkan bantuan tambahan ini hanyalah KPM PKH dan KPM BST, yakni bantuan tambahan beras 10 kg. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mengenai informasi terkini pencairan PKH tahap 3. Nah, kita tahu sendiri bahwa mulai hari Selasa kemarin, ini PKH tahap 3 sudah mulai disalurkan atau dicairkan untuk tahap 3 termin pertama. Di termin pertama ini merupakan KPM yang sudah di-SK-kan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Nah, SK-nya ini nomor 533 3.4 OT01 mengenai penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahap 3 termin 1 tahun 2021. Yang ada di SK ini sudah menyeluruh seluruh wilayah daerah, seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. Dan semua kecamatan sudah ya. Namun ternyata yang di SK-kan ini masih sekitar 2,7 juta KPM yang ada di SK penetapan ini. Artinya yang dicairkan ya di SK ini nama-namanya. Jadi dari total penerima bantuan PKH ini kan 10 juta keluarga atau KPM. Sedangkan yang cair masih 2,7 juta. Nah, bagaimana nasib 7,3 juta KPM yang belum cair ini? Nah, ternyata yang belum masuk di dalam SK penetapan KPM PKH tahap 3 termin 1 tahun 2021 ini ternyata belum masuk dalam kriteria berikut ini. Ada 5 kriteria yang menjadi atau yang dijadikan acuan Kementerian Sosial yang ada dalam SK ini untuk dicairkan. Berarti yang tidak masuk 5 kriteria ini belum dicairkan. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi disimak baik-baik mengapa kok bantuan PKH Anda belum cair untuk tahap 3 ini. Sedangkan sebagian ini sudah cair. Karena ini banyak sekali memang yang belum cair, perbandingannya ini dari 10 juta KPM hanya 2,7 juta KPM yang cair. Sedangkan 7,3 juta KPM ini belum cair. Maka dari itu sabar ya. Nah, berikut kriterianya yang cair di tahap 3 termin pertama. Yang pertama adalah KPM yang merupakan hasil dari pemutakhiran final closing oleh SDM PKH melalui EPKH dengan batas waktu tanggal 5 Mei tahun 2021. Nah, final closing ini kan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Bahwasanya yang komitmen di final closing ini akan dicairkan. Dan kami sudah berusaha semuanya itu, insya Allah semuanya ini sudah komitmen ya. Yang masih aktif di EPKH ini mayoritas sudah komitmen semua. Namun ternyata yang cair ini memang hanya sebagian. Dan berarti kalau syarat yang pertama ini sudah komitmen di final closingnya lalu, berarti kita masuk ke kriteria yang kedua. Yang kedua adalah telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 12/HUK/2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahap pertama. Nah, kalau tahap pertama berarti yang awal-awal dulu ya. Jadi DTKS ini berarti sudah valid di tahap pertama yang dulu. Berarti kalau belum cair berarti setelah tahap pertama ini baru valid biasanya. Dan semoga saja nanti bisa cair di termin berikutnya. Kemudian kriteria yang ketiga, nah ini bagi yang belum cair berarti tidak masuk di beberapa kriteria ini. Kriteria yang ketiga adalah tidak termasuk dalam kategori data anomali. Nah, ini juga data anomali ini biasa saja terjadi dalam satu kakak ya, tidak hanya pengurus. Mungkin anaknya ini nicknya bisa ganda atau mungkin suaminya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah telah disesuaikan dengan data hasil penelitian
dan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2021. Nah, maka dari itu, karena ini juga disesuaikan dengan hasil rekon, saya menyarankan kepada KPM PKH yang sudah cair bantuannya itu wajib difoto agar nanti bisa direkon oleh pendamping untuk dilaporkan bahwa bantuannya ini sudah cair. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah telah dilakukan pengecekan rekening OMSPAN online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran dan memiliki status rekening aktif. Nah, ini juga ya. Dari OMSPAN ini adalah online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran. Nah, jadi datanya itu yang sudah sesuai, yang baru bisa dicairkan di tahap 3 termin pertama. Semoga KPM yang lain yang belum cair, ini harap sabar menunggu informasi dari pendampingnya. Jadi informasi resmi ini adalah dari pendampingnya yang nanti ketika ada data bayar termin kedua, termin ketiga, termin keempat, nama-namanya kan ada di situ. Jadi bisa mengetahui secara pasti kalau namanya sudah ada, nanti misal di termin kedua, termin ketiga, termin keempat ini ada, berarti sudah bisa mulai mengecek bantuannya. Namun terkadang walaupun data bayar sudah turun, ketika dicek saldo masih jong, jangan khawatir. Tinggal menunggu waktu saja, mungkin 3-7 hari, nah, atau 14 hari, itu baru bisa dicek dan biasanya insya Allah bantuannya itu pasti akan masuk ke saldo rekening KKS-nya. Oke, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.